Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Wahyuni dengan NIM 21105422017. Kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Statistik Multivariat, yaitu analisis diskriminan. Analisis diskriminan merupakan teknik menganalisis data di mana variabel dependen merupakan data kualitatif, sedangkan variabel independen berupa data kuantitatif. Nah, di analisis diskriminan ada uji asumsi klasik, yaitu normalitas, multikolonialitas, homogenitas. Yang selanjutnya ada tujuan analisis. Nah, di tujuan analisis ini mengembangkan fungsi diskriminan, menetapkan akurasi, dan itu ada contoh kasus penggunaan analisis diskriminan dalam kasus. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Analisis diskriminan, yaitu ada uji normalitas untuk menilai data distribusi normal atau tidak, uji homogenitas untuk mengetahui variasi dua buah distribusi atau lebih, uji multikolinearitas untuk menguji korelasi antar variabel bebas dalam model diskriminan. Selanjutnya ada tujuan analisis diskriminan. Yang pertama, mengembangkan fungsi diskriminan. Analisis diskriminan adalah untuk mengembangkan fungsi diskriminan yang tidak lain adalah kombinasi linear dalam variabel bebas yang akan membedakan antara kategori variabel terikat secara sempurna. Selanjutnya ada membantu dalam menerapkan akurasi. Analisis diskriminan dapat berperan dalam mengevaluasi keakuratan klasifikasi. Selain tujuan yang tadi, ada juga tujuan lain dari analisis diskriminan. Yang pertama, menentukan perbedaan beberapa karakteristik. Analisis diskriminan dapat menentukan perbedaan beberapa karakteristik antara beberapa karakteristik yang diteliti dalam membedakan dua atau lebih kelompok. Mengelompokkan data berdasarkan karakteristik. Analisis diskriminan digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam dua atau lebih kelompok berdasarkan karakteristik data yang diteliti. Itu mengelompokkan data berdasarkan karakteristik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah menentukan kontribusi variabel bebas. Nah, menentukan variabel bebas mana saja yang memberikan kontribusi penting, berarti dalam pembedaan nilai rata-rata diskriminan dari dua atau lebih kelompok. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasus analisis diskriminan. Nah, pada sebelah kanan ini ada data hasil surveinya, yang mana kasusnya itu sebuah perusahaan melakukan survei pada para karyawan. Variabel yang diteliti adalah kepuasan karyawan. Nah, yaitu Y, gaji karyawan X1, dan jarak tempuh ke kantor X2. Kepuasan karyawan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 yang merasa puas dengan gaji yang ditetapkan, dan kelompok 2 yaitu yang merasa tidak puas terhadap gaji yang ditetapkan oleh perusahaan. Nah, pihak manajemen perusahaan ingin menganalisis faktor apa yang mempengaruhi para masing-masing kelompok dan apakah ada perbedaan yang signifikan antara satu dan kelompok 2 dari hasil survei. Diperoleh data sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita masuk pada langkah untuk entry data SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Buka aplikasi SPSS yang akan digunakan seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, pilih data view, masukkan format data sesuai dengan tabel hasil survei. Untuk di bagian variabel Y, untuk value-nya itu 0 sama dengan merasa puas, dan 1 sama dengan merasa tidak puas. Selanjutnya kita masuk ke langkah analisis normalitas data dengan SPSS. Yang pertama, kita pilih menu Analyze, Regression, Automatic, Linear. Nah, untuk menganalisis normalitas data untuk memenuhi uji asumsi klasik. Selanjutnya itu Y ke dependen dan X ke independen.
Masukkan data Y ke dependen dan X ke independen, kemudian klik save. Selanjutnya kita centang unstandardized, kemudian centang kolom yang sudah saya sebutkan tadi dan klik continue. Selanjutnya pada kan keluar hasilnya tuh. Nah, lanjut ke non parametric test legacy dialog 1 sampel K ke S, kemudian centang kolom yang disebutkan tadi dan tekan continue. Nah, diperoleh data itu, jika nilai signifikan besar dari 0,5 berarti datanya normal. Jika nilai signifikannya kecil dari 0,5 datanya tidak normal. Nah, pada langkah analisis uji homogenitas, multikolonialitas, dan analisis diskriminan data dengan SPSS. Pertama itu kita klik analyze, habis itu kita klik classify dan lanjut diskriminan. Terus di kepuasan itu kita di grouping value, define range. Nah, habis itu nilai kepuasan dimasukkan ke dalam grouping variable, kemudian pada define range diganti minimum 0 dan maksimum 1. Lanjut ke X1 dan X2 independent statistik. Nilai X1 dan X2 dimasukkan ke kolom independen, kemudian diklik menu statistik, centang kolom yang ada pada gambar, kemudian klik continue. Habis itu kita klik method, kemudian klik Mahalanobis distance, kemudian pilih use probability of F centang box summary of steps dan klik continue. Habis itu kita klik classify pada menu diskriminan analisis, klik classify, kemudian pilih dan centang sesuai pada gambar dan kemudian continue. Itu kita klik OK. Nah, nanti akan keluar data hasil output analisis diskriminan. Nah, yang pertama itu pada tabel di bawah ini menekankan bahwa kasus yang dianalisis ada 10 responden, ada 3 responden tidak puas dan 7 responden yang puas. Nah, itu sesuai dengan tabel grup statistik. Hasil selanjutnya itu pada tabel di bawah adalah hasil analisis untuk menguji kesamaan rata-rata variabel. Uji ini menggunakan Young's lambda dan nilai signifikan. Jika angka mendekati 0 maka cenderung pada perbedaan dalam kelompok. Kriteria signifikan, jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka ada perbedaan dalam kelompok. Nah, pada tabel nilai signifikan pada gaji karyawan menunjukkan 0,561 yang mana berarti nilainya besar dari 0,05, sedangkan untuk jarak tempuh menunjukkan nilai signifikan 0,003 yang mana lebih kecil dari 0,05. Artinya hanya jarak tempuh yang merupakan faktor kepuasan terhadap gaji, yang mana jarak tempuh dekat akan mempengaruhi kepuasan terhadap gaji dan sebaliknya. Nah, untuk pada box test of quality of variance, untuk menguji kesamaan varian digunakan angka box M dengan ketentuan jika nilai signifikan besar dari 0,5 maka H0 diterima. Artinya bahwa kedua kelompok data adalah identik atau homogen. Dari tabel box M diketahui bahwa nilai yang didapat itu sebesar 22,118 dengan signifikan sebesar 0,05. Nah, karena nilai signifikan itu 0,05 besar lebih kecil dari 0,05 maka 0 ditolak, yang artinya bahwa kedua kelompok data tidak homogen. Pada tabel di bawah terdapat nilai canonical correlation. Nah, nilai ini digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya. Diketahui bahwa nilai canonical correlation sebesar 0,852 jika dikuadratkan menjadi 0,752. Artinya bahwa 72,2% varians dari variabel independen dapat dijelaskan oleh model diskriminan yang terbentuk. Hasil output selanjutnya itu
Pada tabel diketahui memperoleh nilai 0,274 C-square sebesar 9,062 dan signifikan sebesar 0,11, lebih besar dari 0,05, yang artinya tidak ada perubahan yang signifikan antara kedua kelompok responden yang didasarkan pada kedua variabel bebas X lambda. Selanjutnya, pada tabel struktur matriks, pada tabel menunjukkan urutan karakteristik yang paling membedakan perilaku dua kelompok maksimal kerja. Dapat dilihat dari nilai function, karakteristik jarak tempuh, dan gaji karyawan. Selanjutnya, berdasarkan angka, tabel di bawah terdapat dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok tidak puas bertanda negatif dan kelompok puas bertanda positif, sesuai pada tabel function at group centroids. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.